Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mengerjakan tugas besar penginstalan Linux Mint. Kami beranggotakan 4 orang. Saya Naila Azhara dengan NIM 2406013 sebagai ketua. Saya Muhammad Rojaka dengan NIM 2406027. Saya Muhammad Raffi dengan NIM 2406108. Saya Putri Fitriani Azhara dengan NIM 2406026. Apa sih Linux Mint itu? Linux Mint adalah distribusi atau distro sistem operasi berbasis Linux yang dibangun di atas Ubuntu dan versi lainnya di atas Debian dengan tujuan memberikan sistem yang mudah digunakan, stabil, dan komprehensif bagi penggunaan desktop. Pertama kali dirilis pada tahun 2006 dan pengembangnya yaitu Clement Lefebvre dan tim Linux Mint. Linux Mint berbasis Ubuntu LTS atau Long Term Support atau Debian LMDE. Tujuan dari Linux Mint yaitu membuat Linux menjadi lebih mudah diakses oleh penggunaan umum, memberikan pengalaman desktop yang lengkap dan siap pakai, mengedepankan kestabilan performa dan kemudahan penggunaan, dan berfokus pada pengalaman desktop, bukan server atau enterprise. Ada beberapa kelebihan dari Linux Mint, yaitu yang pertama itu gratis dan open source, jadi sepenuhnya gratis tanpa biaya lisensi dan kodenya terbuka sehingga transparan serta aman. Yang kedua itu ringan dan hemat resource sehingga berjalan lancar bahkan di komputer lama, terutama di edisi MATE dan XFCE. Yang ketiga itu banyak software bawaan, sudah dilengkapi dengan aplikasi kantor, browser, dan pemutar media, jadi langsung siap pakai setelah instalasi. Untuk selanjutnya itu kompatibel dengan banyak perangkat keras. Mayoritas perangkat keras umum seperti Wi-Fi, printer, dan webcam dapat langsung dikenali. Terus yang selanjutnya itu komunitas besar dan aktif. Sangat mudah mencari bantuan dan panduan online melalui forum dan tutorial jika ada masalah. Kemudian cocok untuk pemula dan pengguna berpengalaman. Tampilannya mudah untuk pemula, namun tetap menyediakan alat canggih untuk pengguna ahli. Kelebihan selanjutnya itu stabil dan jarang crash. Dibuat berdasarkan versi Ubuntu yang teruji atau RTS, sehingga sangat andal untuk penggunaan jangka panjang. Selanjutnya itu pengelolaan driver yang mudah, menyediakan aplikasi driver manager untuk menginstal driver sulit seperti NVIDIA dengan satu klik. Yang terakhir itu ada laptop support, yaitu memudahkan instalasi versi terbaru aplikasi dari berbagai sumber secara aman dan terisolasi. Adapun beberapa kekurangan Linux Mint, yang pertama itu tidak optimal untuk gaming kelas berat, yaitu beberapa game populer dengan sistem anti-cheat atau yang ketat seringkali tidak dapat berjalan. Yang kedua itu kurang cocok untuk penggunaan enterprise, tidak memiliki dukungan komersial dan fitur manajemen skala besar yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga itu kurangnya dukungan untuk software profesional eksklusif, seperti aplikasi penting Adobe Photoshop dan Microsoft Office tidak tersedia secara resmi. Yang keempat, tidak semua printer atau hardware baru langsung dikenali. Perangkat yang sangat baru atau spesifik kadang memerlukan konfigurasi manual. Yang terakhir itu LMDE lebih sulit dipelajari oleh pemula. Edisi alternatif berbasis Debian ini lebih teknis dan kurang ramah bagi pengguna awam. Linux Mint ini memiliki beberapa jenis atau beberapa varian yang dibedakan sesuai basis sistemnya dan juga desktop environment atau DA. Yang pertama itu ada Linux Mint yang berbasis Ubuntu. Nah, pada yang berbasis Ubuntu ini memiliki 3 varian. Yang pertama itu ada Linux Mint Cinnamon Edition. Nah, pada Linux Mint Cinnamon Edition ini desktop environment atau DA yang dibuat oleh tim Linux Mint tersendiri. Nah, untuk fiturnya dia modern, elegan, kaya akan fitur dan juga user friendly. Selanjutnya si Linux Mint Cinnamon ini sangat bisa digunakan untuk pengguna yang baru dan pengguna yang ingin tampilannya seperti Windows. Nah, untuk pengonsumsian RAM-nya pada Linux Mint Cinnamon ini, dia sedang yang menggunakan 500 hingga 700 MB idle. Yang kedua itu Linux Mint Mate Edition atau MATE. Nah, dia itu fork dari GNOME 2 yang memiliki fitur klasik, stabil, dan ringan. Ini tuh bisa digunakan untuk laptop yang atau PC yang tidak bisa menampung yang berat-berat gitu, teman-teman. Nah, pada Linux Mint ini
konsumsi RAM-nya itu sangat ringan, dia memakan 400 hingga 500 MB idle. Yang terakhir itu ada Linux Mint XFCE Edition. XFCE atau Xform Common Environment awalnya, dan yang sekarang disingkat menjadi XFCE Edition. Nah, fitur ini tuh sangat ringan, cepat, dan efisien. Cocok untuk komputer-komputer yang atau laptop tua dengan spesifikasi yang agak rendah. Karena konsumsi pada RAM-nya juga ini sangat ringan, dia memakan 300 hingga 400 MB idle. Yang kedua itu ada Linux Mint Debian Edition atau LMDA. Nah, untuk ini tuh yang berbasis Debian ya, sekali lagi bukan Ubuntu. Nah, untuk DA-nya hanya tersedia dalam Cinnamon. Tujuannya ini tuh digunakan sebagai cadangan jika Ubuntu suatu hari tidak dikembangkan lagi. Jadi dia menggunakan si Debian Edition ini. Fiturnya tuh hampir sama dengan Linux Mint biasanya, tapi dengan paket-paket langsung yang terdapat dari Debian tersendiri. Nah, ini tuh cocok digunakan untuk pengguna menengah atau lanjutan yang ingin stabilitas Debian menggunakan kemudian Linux Mint. Nah, untuk performa dari setiap varian itu, yang pertama Linux Mint Cinnamon itu sedang, Linux Mint Matte itu juga ringan, Linux Mint XFCE itu sangatlah ringan, dan yang terakhir adalah LMDA yang sama aja sama Cinnamon, itu juga sedang. Sebelum kalian melakukan penginstalan, yang pertama-tama kalian harus mempunyai laptop tentunya atau PC. Yang kedua harus sudah mendownload file ISO si Linux Mint-nya. Nah, kelompok kami menggunakan Linux Mint Cinnamon, yaitu varian yang terbaru. Pertama-tama kita membuka VirtualBox-nya. Nah, karena kita belum membuat dokumen untuk VirtualBox-nya, maka klik New. Nah, kita isikan dengan db kelompok 1. Untuk mengisi ISO image-nya, pastikan kita udah mendownload file Linux Mint-nya. Ini versi terbaru, yaitu Linux Mint Cinnamon. Kita bagian ini skip aja, lalu next. Nah, untuk base memorinya, untuk prosesornya kita berubah menjadi 2, lalu ini tambahkan menjadi 3 MB ya. Next. Ini kita mengikuti aja, lalu klik next lagi, finish. Sebelum kita memulai start, kita setting dulu. Nah, pada bagian advance kita ganti menjadi bidirectional. Jika kalian akan menambahkan deskripsi, maka masukkan saja. Pada bagian motherboard sistemnya, kita floppy matikan, lalu network nyalakan. Ini biarkan, jangan berubah. Untuk pada bagian display kita biarkan saja. Pada storage juga udah. Nah, untuk audio kita klik. Network juga kita biarkan. Ya, sudah, kita klik OK. Jika sudah semuanya, kita klik start. Nah, pada bagian ini kita pilih Start Linux Compatibility. Klik Enter. Lalu kita tunggu hingga penginstalannya selesai. Jadi saya di sini akan melanjutkan tutorial yang tadi diberikan oleh Zahra, yaitu kita mulai ke instalasi Linux Mint. Kita klik. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita pilih English aja, guys. Lalu continue aja. Kalau ini kalian bisa skip, klik continue, lalu pilih something else.
continue lagi. Jadi habis ini kalian ke new partition table, lalu continue, lalu ke free space, klik ini. Nah, kita ganti jadi logical. Lalu oke. Nah, lalu kita ke free space, klik ini, lalu ke primary, ganti jadi 57, lalu ganti jadi slash. Oke. Setelah kita membuat partisi untuk penyimpanan, kita bisa langsung install now. Kemudian kita bisa continue. Nah, untuk wilayah kalian itu bebas mau pilih di mana, bisa di Jakarta atau di mana bisa. Nah, untuk nama kalian bisa bebas pilih aja, karena di sini nama awal kelompok 1 kita. Untuk password bebas mau di password atau enggak, gitu passwordnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses instalasi. Ini mungkin membutuhkan waktu lama sesuai apa yang kita pakai. Untuk SSD bisa lebih cepat, jadi disarankan untuk memakai SSD. Oke, di sini saya akan men-setting dulu displaynya. Kita ubah dulu ukuran display. Untuk resolusinya kita pilih yang ini saja. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, kita cuma perlu mendownload untuk driver manajernya. Di sini kita pencet launch, tapi dikarenakan ini hanya untuk tutorial, mungkin cukup sekian saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.